Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah beserta jajaran pengurus yang hadir. Yang kami hormati pengurus MTA Perwakilan Ngawi, yang kami hormati pengurus MTA Cabang Seperwakilan Ngawi, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Selasa 8 Oktober 2024 kita bertemu dalam acara pengajian gabungan Majelis Tafsir Al-Quran MTA Perwakilan Ngawi bersama pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, bertempat di lapangan SDIT MTA Ngawi, Pucangan, Ngerambi, Jawa Timur. Ngawi, Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pengajian pada kesempatan siang hari ini kita mulai dan kita buka dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pengajian gabungan siang hari ini disiarkan langsung oleh TV Digital MTA TV channel terpilih wilayah Jateng 1 dan wilayah Yogyakarta, 102,2 Persada FM Sragen Jawa Tengah, 107,9 MTA FM Solo Jawa Tengah, 103,9 Suara Pantura FM Rembang Jawa Tengah, 90,8 Prima FM Cilacap Jawa Tengah, 104 RPFM Gombong Jawa Tengah, 105,5 Suara Kesuma FM Wonosobo Jawa Tengah, 89,8 Asidik FM Purwakarta Jawa Barat, 91,6 Karisma FM Pontianak Kalimantan Barat, 103,5 PB Radio Station Persada Bali FM Bali, dan di Radio Persada FM Pacitan Jawa Timur, serta di TV dan radio satelit di channel MTA TV dan MTA FM. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan acara berikutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Haidar Basofi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, yang kami hormati pengurus Pusat Majelis Tafsir Al-Quran yang pada hari ini berkesempatan hadir, yang kami hormati pengurus Majelis Tafsir Al-Quran Seperwakilan Ngawi dan Jatimbar. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita patut kita syukuri atas nikmat sehat dan iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mewakili sebagai panitia meminta izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan sedikit laporan untuk kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, kegiatan pada hari ini bisa diikuti oleh warga Majelis Tafsir Al-Quran Seperwakilan Ngawi dengan jumlah kurang lebih 2.000 warga Majelis Tafsir Al-Quran. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah serta menciptakan momentum kebersamaan dan keberlanjutan di antara kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah yang berkenan memberikan tausiah pada siang hari ini. Semoga tausiah beliau pada siang pada hari ini
bisa memberikan motivasi kita untuk selalu bersama, berpegangan tangan, untuk selalu bersama-sama. Perlu kami ketahui bahwa Islam ini berdiri atas nama kebersamaan, atas dengan perjuangan. Untuk itu saya sebagai pengurus pemuda Majelis Tahfidz Al-Quran meminta kepada pemuda dan pemudi Majelis Tahfidz Al-Quran untuk jangan mundur, jangan takut untuk meneruskan dakwah Majelis Tahfidz Al-Quran. Tentu tantangan kita semakin lebih berat. Perlu kita ketahui mempertahankan lebih sulit daripada mendirikan. Estafet dakwah Majelis Tahfidz Al-Quran berada di tangan kita. Mari kita sama-sama pemuda dan pemudi untuk siap mengemban amanah ini. Dan tak lupa kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya jikalau dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan. Bahwasanya kami selaku panitia sudah berusaha semaksimal mungkin sebagaimana semestinya agar acara ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih dari kami selaku ketua panitia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Muhammad Haidar Basofi selaku panitia di kesempatan siang hari ini dalam acara pengajian gabungan MTA Perwakilan Ngawi yang tadi dihadiri kurang lebih sekitar 2.000 peserta yang tersebar cabang-cabang yang ada di perwakilan Ngawi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah saatnya kita akan mengikuti bersama tausiah dari pimpinan MTA Pusat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah kepada Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan diri Al-Quran, kemudian buku catatan untuk kita simak bersama nantinya ilmu yang akan disampaikan oleh beliau di kesempatan siang hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah untuk memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awrasal kitaballadzi istafahu min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan MTA baik tingkat pusat, perwakilan Ngawi maupun seluruh perwakilan Jawa Timur bagian barat yang berkenan rawuh, dan juga yang kami hormati bapak-bapak pimpinan cabang seperwakilan Ngawi beserta seluruh elemen pendukung dakwah Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di perwakilan Ngawi maupun Jatimbar, Jawa Timur bagian barat, dan tentunya Bapak Ibu warga MTA perwakilan Ngawi yang hari ini bisa rawuh di tempat ini tentunya atas pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur tersendiri kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan ridhonya, sehingga pada hari ini Allah pertemukan kita di MTA cabang Ngerambe ini
Pertemuan yang tentunya bukan hanya sebatas pertemuan fisik belaka, namun insya Allah pertemuan kita pada hari ini insya Allah pertemuan yang penuh dengan makna. Bagaimana tidak bermakna, wong pertemuan kita ini pertemuan untuk memperdalam apa yang menjadi aturan-aturan agama Allah. Pertemuan kita siang menjelang sore ini merupakan pertemuan tafaqquh fiddin, memperdalam aturan agama Allah. Insya Allah pertemuan ini akan bermakna, karena pertemuan di dalamnya ada ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang kami cintai, kami hormati, mengawali pertemuan kita hari ini kami ingatkan pada Bapak Ibu semuanya, di depan sana tadi kebetulan kami lewat, itu kan ada bazar, itu harus jenengan borong, harus habis itu, sehingga nanti beliau-beliau ini kondur itu tidak lagi membawa barang dagangan, tapi membawa sejumlah uang. Kira-kira Bapak Ibu sanggup tidak borong itu? Ya Alhamdulillah ya, itu milik saudara kita, milik keluarga kita. Kita bertemu di sini, maka harapannya terjadi kegiatan ekonomi di antara kita. Jangan sampai saudara-saudara kita datang ke sini membawa barang dagangan, pulang barang dagangannya masih lengkap. Jangan sampai. Mari mulai kita galakkan, kita giatkan kegiatan ekonomi di antara kita. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita ingat apa yang menjadi firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 34. Mari coba sama-sama kita ingat itu ketetapan Allah tentang aneka macam anugerah, nikmat dan karunia dari Allah kepada manusia. Tetapi bagaimana sikap manusia terkait dengan seluruh nikmat yang telah Allah berikan? Ternyata banyak manusia yang zalim, yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Mari coba dibaca itu. Al-Quran, Quran Surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sya'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya dah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Dialah Allah yang telah memberikan semua nikmat yang kalian minta kepadanya. Jadi kita manusia, hamba Allah ini, apapun yang kita mohonkan kepada Allah, asal permohonan itu memenuhi syarat yang Allah tetapkan, pasti Allah akan kabulkan. Kalau kita berdoa kepada Allah,
memohon kepada Allah apapun itu, dengan catatan syarat untuk dikabulkannya doa itu bisa kita penuhi, pasti Allah akan berikan apa yang menjadi permohonan kita. Itu yang menjadi ketetapan dari Allah. Salah satunya dalam ayat ini tadi, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Dia Allah mendatangkan kepada kalian, memberikan kepada kalian wahai manusia atas apapun yang kalian minta kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, jika kalian wahai manusia mau dan ingin menghitung nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, niscaya la tuhsuha. Kalian manusia itu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah, karena saking banyaknya, saking variatifnya, aneka macam kenikmatan telah Allah anugerahkan pada kita manusia ini. Coba kita perhatikan Bapak dan Ibu, mulai dari kita buka mata di pagi hari tadi sampai nanti malam hari kita tutup mata lagi, kenikmatan Allah senantiasa menyertai. Begitu kita buka mata, itu kenikmatan Allah sudah menyertai. Allah masih izinkan kita bernafas, Allah masih berikan nikmat kita bernafas, memberikan izin kita melihat matahari terbit, mengizinkan kita untuk beraktivitas. Itu kan kenikmatan luar biasa. Sampai nanti kita tutup mata, itu juga kenikmatan Allah terus menyertai. Jika dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada ceritanya manusia kok tidak disertai dengan kenikmatan Allah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, Allah pasti akan menyertakan nikmatnya untuk manusia. Namun demikian Bapak dan Ibu, Allah memberikan kita informasi di akhir ayat itu bahwa innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim terhadap dirinya sendiri dan sangat kafir, sangat mengkufuri kenikmatan yang telah Allah berikan. Itu sifat umum manusia. Manusia yang seperti apa? Yang zalim dan kafir terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah. Tentu manusia-manusia yang tidak berakhlak, manusia yang tidak beradab, manusia yang tidak beriman kepada Allah, sehingga melupakan bahwa dia bisa hidup di dunia ini mutlak karena kemurahan Allah. Dia melupakan bahwa hidupnya di dunia ini merupakan campur tangan langsung dari Allah. Allah telah ciptakan dia, Allah berikan padanya rezeki, tapi yang namanya manusia yang tidak berakhlak, tidak beradab, tidak beriman, tidak bermoral, itu akan menafikan keberadaan Allah. Lah kita jangan seperti manusia yang seperti itu, zalim, berbuat aniaya pada dirinya sendiri dengan melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, hidup dengan hawa nafsunya bukan berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi sakarpe dhewe, terus mengeluh seolah-olah Allah tidak pernah berikan pada dirinya kenikmatan dan karunia. Nah kita alhamdulillah bersyukur Bapak dan Ibu,
selama ini hati kita ini digerakkan oleh Allah sehingga kehidupan kita ini bisa tercelup dengan Al-Quran. Ini anugerah yang luar biasa. Tidak semua manusia yang saat ini hidup atau yang dahulu hidup atau yang akan datang, tidak semua manusia itu hatinya mau dicelup dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita ini termasuk salah satu dari sekian banyak manusia yang hati kita senantiasa tercelup dengan Al-Quran. Dengan demikian ada potensi besar pada diri kita ini untuk menjalani amanah kehidupan yang hanya satu kali di dunia dari Allah ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ada potensi besar kita ini menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang berakhlak, manusia yang beradab, bermoral dan lain sebagainya. Karena apa? Karena celupan Al-Quran. Dengan kata lain, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menjadi baik dan benar. Ingat Bapak dan Ibu, bisa menjadi baik dan benar tanpa Al-Quran. Kalau manusia itu bisa baik dan benar tanpa Al-Quran, niscaya Allah tidak turunkan Al-Quran. Niscaya Allah tidak utus para nabi dan para rasul untuk membetulkan akhlak manusia. Itu menjadi bukti, pengakuan nabi kita menjadi bukti bahwa manusia tanpa Al-Quran dimanapun berada mustahil bisa menjadi baik dan benar. Karena menurut pengakuan Nabi kita, beliau diutus oleh Allah ini, tugas utama beliau liutammima makarimal akhlaq, menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan apa Nabi diutus? Ternyata dibekali dengan Al-Quran. Maka sungguh kenikmatan terbesar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah itu saat Allah utus nabinya, Allah utus rasulnya untuk membacakan, menjelaskan kandungan isi Al-Quran. Itu kenikmatan terbesar dari Allah bagi hambanya yang beriman. Dari mana kita tahu? Allah yang memberitahu. Coba diingat lagi Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Rasulullah diutus oleh Allah, Bapak dan Ibu, pada saat itu manusia itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Maka manusia pada waktu itu disebut sebagai manusia-manusia jahiliyah, masyarakat jahiliyah, karena mereka tahu kebaikan tetapi tidak mau mengikuti kebaikan, tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran, tahu keadilan tetapi tidak mau menegakkan keadilan. Masyarakat jahiliyah itu bukan masyarakat yang bodoh secara otak,
Disebut jahiliyah karena masyarakat ini tidak kenal namanya taat kepada Allah, tidak kenal kebaikan. Dalam arti tahu kebaikan tetapi tidak mau mengerjakan kebaikan. Tahu kebenaran tetapi tidak mau menegakkan kebenaran. Tahu keadilan tetapi tidak mau menegakkan keadilan. Tahu kejujuran tetapi tidak mau berlaku jujur. Oleh karenanya mereka disebut masyarakat jahiliyah berada dalam kesesatan yang nyata. Bagi manusia-manusia yang beriman kepada Allah, sungguh dengan diutusnya Rasulullah pada waktu itu dengan membawa Al-Quran itu merupakan kenikmatan terbesar. Sampai Allah sebut dalam ayat itu laqad manna. Tidak hanya sebatas an'ama, tapi Allah sebut di ayat itu laqad manna. Bukan laqad an'amallah, tapi laqad mannallahu 'alal mu'minin. Manna yamunnu. Itu kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran artinya kenikmatan tanpa putus, baik di dunia maupun di akhirat. Itu manna. Jadi an-ni'matul lati la tunqata. Kenikmatan tanpa putus, kenikmatan tidak terputus, itu manna. Baik di dunia maupun di akhirat, kenikmatan itu akan terus berlanjut. Kapan kenikmatan yang tanpa putus itu bisa kita dapatkan? Saat kita interaksi dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Saat kita mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena di situ Allah jelaskan tugas dari Rasulullah itu yatlu alaihim ayatihi. Ini yang pertama. Membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Membacakan di situ bukan membacakan biasa, tetapi membacakan sekaligus menjelaskan maknanya. Karena ayatnya menggunakan tala yatlu tilawah, bukan qara'a yaqra'u qira'ah. Kalau qira'ah itu hanya sekedar membaca ayatnya. Tapi kalau tilawah itu membaca ayat Al-Quran sekaligus maknanya. Itu bedanya antara qira'ah dengan tilawah. Lah tugas pertama Nabi kita itu ternyata membacakan sekaligus menjelaskan makna Al-Quran kepada manusia. Dengan penjelasan Al-Quran itu, hati manusia, jiwa manusia akan suci, akan bersih dari segala penyakit hati. Wa yuzakkihim. Tugas Nabi yang kedua itu tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa manusia, sehingga hati yang membaca Al-Quran bisa dipastikan hatinya akan bersih dari penyakit hati, apapun bentuk penyakit hati itu. Entah itu kesombongan, iri, dengki, serai, takabur, tidak jujur, curang, culas, tidak adil, zalim. Semua bentuk penyakit hati itu akan bersih dari jiwa seseorang kalau dia betul-betul membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu tidak hanya dengan mata di kepala,
Yang utama, membaca Quran itu harus dengan mata yang ada di dalam hati. Maka Bapak Ibu atau kita semuanya ini, kalau kita membaca Al-Quran, jangan hanya mencukupkan dengan mata yang ada di kepala. Kalau membaca hanya dengan mata di kepala, niscaya tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari bacaan Al-Quran, niscaya hidup kita ini pun juga tidak bisa menjadi baik dan benar. Karena yang bisa merubah manusia itu hanya Al-Quran. Al-Quran itu bisa merubah saat diamalkan. Oleh karenanya, wajib membaca Al-Quran itu dengan mata hati. Artinya dengan keimanan. Karena yang namanya keimanan tempatnya di sini, di dalam dada ini. Maka baca ayat demi ayat Al-Quran dengan menyertakan mata hati. Baca ayat Al-Quran dengan keimanan penuh kepada Allah. Niscaya hati menjadi suci, bersih dari segala kotoran dari penyakit-penyakit hati. Kalau hati seseorang itu Bapak Ibu sudah bersih dari penyakit hati, pasti dia baik dan benar. Tidak mungkin sombong, tidak mungkin takabur, tidak mungkin riak, tidak mungkin pamer, tidak mungkin sum'ah, tidak mungkin pula ujub, tidak mungkin pula merendahkan orang lain, menghina orang lain, mencaci orang lain, dengki terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain. Itu mustahil kalau hati sudah bersih dari penyakit hati. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kita jadi paham, kalau hati ini pengen bersih dari penyakit hati, baca, pahami, amalkan Al-Quran. Apakah setiap jiwa itu siap untuk menerima pengajaran Al-Quran? Ternyata tidak. Kalau menurut Allah dalam ayat itu, tidak semua jiwa manusia itu siap menerima pendidikan dan pengajaran Al-Quran. Tidak semua jiwa siap untuk dicelup oleh Al-Quran. Karena ayatnya berlanjut, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Tugas ketiga Rasulullah, ta'limul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada manusia tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah. Itu tugas ketiga dari Rasulullah, ta'limul kitab wal hikmah, mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang As-Sunnah. Syarat untuk siap menerima pendidikan dan pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah berturut-turut menurut ayat itu, jiwa hati itu harus bersih dulu, harus suci dulu. Hati yang masih dipenuhi kotoran itu sulit untuk menerima pendidikan dan pengajaran Al-Quran. Sulit kebenaran Al-Quran bisa menembus ke dalam hati yang tertutup dengan kotoran. Dari sini kita tahu, tidak semua jiwa itu mau dan siap disentuh oleh Al-Quran. Hanya jiwa-jiwa yang suci saja yang sanggup untuk menerima pendidikan dan pengajaran Al-Quran. Kan itu secara berurutan ayat itu. Pertama tilawah, ya, membacakan sekaligus menjelaskan makna Al-Quran.
Dengan itu hati akan bersih, tazkiyatun nafas, jiwa akan bersih dari kotoran hati. Kalau sudah siap, kalau sudah bersih hati dari segala penyakit hati, baru itu siap menerima pendidikan dan pengajaran Al-Quran, ta'limul kitab wal hikmah, sehingga kebenaran Islam bisa masuk ke dalam hatinya. Lah Quran itu Bapak Ibu Allah turunkan itu untuk merubah sisi dalam manusia. Kita ini manusia Bapak Ibu ya, manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama sisi dalam, yang kedua sisi luar. Kalau mata, telinga, hidung, dan anggota tubuh lainnya itu merupakan sisi luar manusia. Lah sisi dalam itu ada sodr, ada kolbun, ada fuad, ada syaghaf, ada lub, itu sisi dalam manusia. Lah Al-Quran Allah turunkan itu untuk merubah sisi dalam, bukan merubah sisi luar manusia, tapi merubah sisi dalam dari manusia. Karena kalau sisi dalam manusia itu sudah berubah menjadi baik dan benar, sisi luarnya pasti juga baik dan benar. Penglihatannya akan baik dan benar, hanya digunakan untuk melihat yang baik-baik. Pendengarannya itu juga pasti akan digunakan mendengar yang baik-baik. Terus kemudian lisannya pasti juga akan digunakan untuk bicara yang baik-baik. Kemaluan juga begitu, tangan juga begitu, kaki juga begitu. Dengan syarat sisi dalamnya harus baik dulu. Maka Al-Quran Allah turunkan itu untuk merubah sisi dalam manusia. Karena kalau sisi luar itu hanya mengikuti kok apa yang ada di dalam manusia. Apa yang kita tampakkan di luar itu hanya mengikuti apa yang tersembunyi di dalam. Kalau yang di dalam itu baik dan benar, luarnya juga baik dan benar. Tapi kalau sisi dalamnya itu busuk, buruk, biadab, tak berakhlak, tidak ada adab, tidak punya moral, luarnya juga pasti begitu. Karena Quran, oleh karena itu Quran diturunkan merubah sisi dalam. Sisi dalam manusia, Al-Quran menyentuh akal manusia. Al-Quran menyentuh kalbu manusia. Al-Quran menyentuh jiwa atau nafas manusia. Ini 3 unsur perubahan yang ada pada diri manusia. Kalau ketiganya ini tidak kita biarkan untuk disentuh dan untuk dirubah oleh Al-Quran, pasti kita menjadi manusia yang tidak baik. Pasti kita menjadi manusia yang tidak berakhlak. Pasti kita menjadi manusia yang tidak beradab. Pasti menjadi manusia yang tidak bermoral. Kenapa? Karena 3 unsur perubahan manusia untuk menjadi baik dan benar tidak dia biarkan untuk disentuh dan dirubah oleh Al-Quran. Dulu sebelum Al-Quran turun, akal manusia, pola pikir manusia itu betul-betul tersesat. Pola pikir manusia itu terus mengikuti keburukan, mengikuti kemaksiatan. Sebelum Al-Quran Allah turunkan. Karena manusia pada waktu itu sudah meninggalkan milah Ibrahim.
sudah meninggalkan agama Nabi Ibrahim. Maka pola pikir manusia pada waktu itu betul-betul tersesat. Sesat dan menyesatkan. Itu pola pikir yang tidak disentuh dengan Al-Quran. Akal itu pola pikir, Bapak Ibu. Akal itu bukan otak. Kecerdasan otak tidak otomatis menjadikan seseorang punya kecerdasan berpikir. Bapak Ibu tahu Fir'aun? Kenal Fir'aun? Kenal mboten? Mboten kenal. Apa ndak baca Quran kok tidak kenal? Kenal Fir'aun? Kenal. Kenalnya di mana? Kita tahu, karena Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Korun juga demikian. Itu orang yang sangat kaya raya sekali. Korun itu. Bahkan sejumlah manusia yang sangat kuat sekalipun, hanya untuk ngusung kunci kekayaannya Korun itu tidak kuat. Apalagi ngusung bondone, tambah nggak kuat lagi. Untuk mengangkat kunci di mana Korun menyimpan harta bendanya, sejumlah manusia yang kuat itu ternyata tidak kuat. Apalagi kita yang serba ringkih ini kan itu. Apalagi manusia sing boyoen jelas ra kuat itu, ya toh. Itu baru ngangkat kuncinya. Begitu pula Haman. Haman itu IQ-nya jangan ditanya lagi. Ini kecerdasannya luar biasa Haman itu. Mbae cerdas, mbae jenius. Itu Haman. Fir'aun punya kekuasaan yang begitu kuat. Sehingga semuanya takut pada waktu itu. Semua manusia yang ada di dunia takut dengan yang namanya Fir'aun. Ditopang dengan kekayaan dari Korun. Jadi kekuasaan Fir'aun yang begitu kuat masih diperkuat lagi dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Korun. Sampai sekarang hartanya masih dicari. Namanya harta karun. Tidak berhenti di situ saja. Kekuasaan Fir'aun didukung dengan ilmu pengetahuan yang begitu tinggi dari Haman. Kira-kira mereka bertiga ini otaknya cerdas tidak? Sangat cerdas. Tetapi ternyata mereka bertiga ini tidak punya kecerdasan berpikir. Akalnya tidak cerdas. Kalau akalnya cerdas, mereka bertiga ini pasti punya kecerdasan berpikir. Kecerdasan berpikir akan mengantarkan mereka bertiga menuju keimanan kepada Allah. Karena salah satu fungsi akal itu akan mengantarkan seseorang pada hakikat kebenaran dan mengantarkan orang itu pada keimanan yang mantap kepada Allah. Itu salah satu fungsi akal. Maka Bapak dan Ibu senantiasa membaca dalam Al-Quran itu banyak sekali la'allakum ta'qilun, la'allakum ta'qilun, kan begitu. Al-Quran itu mendorong kita untuk punya kecerdasan berpikir. Dengan cerdas berpikir, kita akan punya keimanan yang mantap kepada Allah. Dan salah satu lagi fungsi dari akal itu daya dorong bermoral. Cerdas berpikir,
pasti dia akan punya moral karena punya iman. Orang yang tidak punya kecerdasan berpikir, tahu ini hak, tahu ini batil, tapi dia mengikuti yang batil, itu tanda orang itu tidak cerdas berpikir. Tahu ini maksiat, tahu ini taat, tapi dia ikuti maksiat, itu tanda orang itu tidak punya kecerdasan berpikir. Maka keimanannya kepada Allah yang telah dia akui dengan lesannya menjadi bermasalah. Tahu ketaatan, tahu kemaksiatan, tetapi memilih mengikuti kemaksiatan, berarti tidak cerdas akalnya. Tahu kebenaran, tahu kebatilan, tetapi yang dipilih adalah kebatilan. Sedang kebatilan ini sangat berlawanan dengan keimanan. Maka ini tanda seseorang tidak punya kecerdasan akal, tidak punya kecerdasan berpikir. Tahu kejujuran, tapi malah milih kebohongan, malah milih kecurangan. Tahu keadilan, tapi malah milih berbuat zalim. Itu tanda orang itu akalnya tidak cerdas. Meski otaknya cerdas. Tahu mencari rezeki itu harus halalan thayyibah, tapi kok malah pilih korupsi. Koruptor itu otaknya cerdas tidak? Cerdas, tapi akalnya jahil murakkab. Akalnya bodoh kuadrat. Kalau akalnya cerdas untuk berpikir, dia tahu tidak usah dilihat dari sudut pandang Islam lah. Yang namanya korupsi itu bertolak belakang dengan kemanusiaan. Apalagi kalau dilihat dari sudut pandang Islam. Kalau dia cerdas akalnya, tentu tidak akan korupsi. Maka yang korupsi itu, yang bergaul bebas, yang zalim, yang batil, yang tidak adil, itu semuanya manusia-manusia tidak punya moral. Kenapa? Karena akalnya tidak digunakan untuk berpikir. Padahal salah satu fungsi akal itu untuk daya dorong bermoral. Kalau manusia itu mau punya moral, dia harus gunakan akalnya dengan baik. Akal yang digunakan dengan baik akan mengantarkan pada dirinya kepada keimanan yang mantap kepada Allah. Ya, mari kita lihat Quran surat Al-An'am 151. Di situ kita akan tahu bahwa salah satu fungsi akal itu mendorong manusia untuk punya moral. Manusia yang tidak mau menggunakan akalnya dengan baik dan benar, dipastikan oleh Allah manusia itu menjadi tak bermoral. Manusia yang tidak mau punya moral berarti tidak punya akhlak, tidak punya adab. Itu menurut Allah, bukan menurut saya. Ya, Al-An'am 151. Mari. Ya. Nanti jam 3 kita buka pertanyaan. Ya. Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan menyekutukannya dengan apapun.
Berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Ya, ayat itu kan Allah tutup. Nah, dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ta'qilun, akal. Dengan tidak menyekutukan Allah, terus berbakti kepada kedua orang tua, tidak membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan keji seperti zina, riba, bakhil, kikir. Jadi zina, riba, bakhil, kikir, pelit, medit itu perbuatan fawahish, keji. Menjauhkan diri dari perbuatan mungkar, tidak membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah. Ini semua kan merupakan dorongan kita untuk bermoral. Orang yang menyekutukan Allah itu manusia yang tidak punya moral. Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya itu manusia yang tidak bermoral. Manusia yang tidak beradab, tapi manusia biadab itu. Manusia yang menyekutukan Allah itu bukan manusia yang beradab, tapi biadab. Manusia yang durhaka kepada kedua orang tua itu manusia biadab. Kenapa kok biadab? Karena tidak punya moral. Manusia yang membunuh anaknya karena hidup di garis kemiskinan, di garis kefakiran, sehingga anaknya dibunuh, diajak bunuh diri bareng-bareng, itu manusia yang biadab, tidak bermoral. Manusia yang melakukan perbuatan keji, zina, riba, bakhil, kikir, atau perbuatan mungkar yang lain, menipu, bohong, tidak adil, dan lain sebagainya, itu manusia yang tidak punya moral. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah perintahkan nabinya untuk memberitahu kepada segenap manusia tentang apa yang Allah haramkan. Karena manusia kalau menerjang apa yang Allah haramkan, melakukan apapun yang Allah haramkan, resikonya akan kehilangan moralnya sebagai manusia. Allah perintahkan jujur, tapi ada manusia yang milih tidak jujur. Ini berarti manusia itu kehilangan moral. Karena dia akan disebut sebagai manusia oleh Allah saat dia jujur dan memilih kejujuran. Saat dia memilih ketidakjujuran, maka moralnya hilang sehingga tidak disebut lagi manusia. Karena kehilangan identitas kemanusiaannya. Manusia yang kehilangan identitas kemanusiaan, dia sudah bukan lagi manusia. Menurut Allah, manusia yang sudah kehilangan identitas kemanusiaannya, dia bukan lagi manusia tapi binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Meskipun wujud dohirnya masih manusia, tapi ternyata dinilai oleh Allah lebih rendah, lebih hina daripada binatang ternak. Beberapa identitas kemanusiaan
itu adalah kejujuran, kebenaran, keadilan, ketaatan pada Allah, kehalalan, ketoyiban. Itu semua identitas manusia. Maka dalam ayat ini Nabi diperintahkan oleh Allah menjelaskan apa yang Allah haramkan. Tujuannya apa? Biar manusia itu tetap punya moral, tetap jalan akalnya. Karena ketika menerjang larangan Allah, akal sehat manusia saat itu hilang. Kalau akal sehatnya hilang, maka manusia itu menjadi tidak punya moral. Dengan demikian Bapak Ibu, salah satu fungsi akal yang Allah anugerahkan pada kita ini, itu tujuannya, fungsinya agar kita ini menjadi manusia yang bermoral di dunia dan di akhirat. Ini. Maka jangan tutup akalnya, buka akal untuk disentuh dan dirubah oleh Al-Quran. Karena 3 unsur perubahan manusia itu ada 3, akal, kolbu, nafas. Menurut Al-Quran begitu. Biarkan Al-Quran menyentuh akal kita. Biarkan Al-Quran menyentuh pola pikir kita. Kemudian kita paksa akal kita untuk mengikuti Al-Quran, untuk mengikuti kebenaran, untuk mengikuti keadilan, sekalipun kita tidak mendapatkan keuntungan dunia. Ketika kita berpikir sehat, kadang tidak mendapatkan keuntungan dunia, tidak masalah. Yang penting mendapatkan ridho dari Allah. Kalau Allah sudah meridhoi Bapak Ibu, Allah tidak akan lupakan bagian kita di dunia. Allah akan berikan, Allah akan buka keran-keran berkah dari langit dan bumi untuk hambanya yang terus mengikuti pola pikir sesuai yang Allah gariskan. Kemudian buka hati, buka kolbu luas-luas agar disentuh oleh Al-Quran. Kenapa harus kolbu? Kolbu itu tempat bersemayam iman seseorang. Iman kita itu ada di kolbu, Bapak dan Ibu. Kalau kita tutup kolbu kita, niscaya Quran tidak akan bisa menyentuhnya. Kalau Quran tidak menyentuh kolbu kita, tersesat kita. Tersesat dalam kehidupan dunia ini, tersesat dalam kehidupan akhirat. Maka kita buka kolbu kita, mata hati kita, mari kita buka, jantung hati kita, karena kolbu itu tempat bersemayam iman. Kalau kita ini Bapak dan Ibu tahu kebenaran, tahu kebatilan, ketahuilah hakikatnya sudah ada iman dalam hati kita. Kita tahu ini hak, ini batil. Itu tandanya ada iman dalam kalbu kita. Keimanan itu biar terus terjaga dan mantap, maka pilihlah yang hak, tinggalkan yang batil. Karena fungsi kalbu itu selain menjadi tempat bersemayam iman, itu juga untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, kemudian mendorong manusia untuk memilih, mengikuti dan mengamalkan yang hak. Itu fungsi dari kalbu. Kalau kita sudah tahu ini hak, ini batil, mencuri itu batil, kemudian mencari nafkah dengan halalan thayyibah itu hak, kita sudah tahu itu tandanya hati kita ada iman. Iman ini biar semakin mantap,
maka ikuti yang hak. Pilihlah halalan thayyibah, jangan mencuri karena mencuri itu batil. Kalau kita sudah tahu bahwa bergaul bebas, laki perempuan tanpa batas itu adalah kebatilan. Terus kalau kita tahu bahwa berhubungan dengan mahram itu adalah, maksud berhubungan di situ artinya bersentuhan, ya, itu adalah satu yang hak, maka pilihlah yang hak, jauhkan diri dari pergaulan bebas. Kalau kita sudah tahu bahwa muasyarah zaujiyah atau bergaul dengan istri yang halal, suami yang halal, itu adalah satu perbuatan yang hak menurut Allah dan Rasulnya. Selingkuh dengan istri tetangga, dengan suami tetangga, itu merupakan perbuatan yang batil. Kalau kita sudah tahu itu, tandanya ada iman dalam kalbu kita. Biar iman ini mantap, pilihlah yang hak. Jangan dekat-dekat dengan istri atau suami tetangga. Maksud jangan dekat-dekat di situ, jangan menjalin hubungan terlaknat dengan istri atau suami tetangga. Kalau itu kita lakukan, na'udzubillah, summa na'udzubillah, berarti kita telah memilih kebatilan daripada kebenaran. Pasti celaka, pasti binasa dunia dan akhirat. Maka mari kita buka luas-luas kalbu kita Bapak Ibu, biar disentuh dan dirubah oleh Al-Quran. Kalau sampai kita tutup hati kita, niscaya Quran tidak sudi merubah keadaan kita. Selamanya kita akan berada dalam kemaksiatan. Selamanya kita akan bergelimang dengan dosa. Karena Quran tidak mau lagi untuk merubah kita. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mau dirubah oleh Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka manusia yang terus bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kedurhakaan, bergelimang dengan kemaksiatan, itu tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau interaksi dengan Al-Quran, tidak mau tadabbur dengan Al-Quran? Kenapa itu terjadi? Kenapa itu mereka lakukan? Atau jangan-jangan hatinya itu ada sumbatan, hatinya ada tutup, sehingga kebenaran Al-Quran tidak bisa leluasa masuk ke dalam kalbunya, sehingga kalbu tidak menjadi salim. Nah, yang bisa menutup hati kita ini Bapak Ibu, itu adalah penyakit-penyakit hati. Kalau di dalam hati kita, kalbu kita masih ada penyakit hati, segera paksa untuk pergi. Penyakit itu dari dalam hati kita. Karena kalau kita tidak memaksa, Quran juga tidak akan mau merubah keadaan kita. Selamanya kita akan berada dalam dosa sampai mati, na'udzubillah. Selamanya kita akan terus memilih mengikuti bujuk rayu setan. Selamanya kita akan menjadi budak-budak setan. Selamanya nafas kita akan senantiasa menjadi nafas ammarah, jiwa yang terus mengajak kita menuju perbuatan dosa. Sulit untuk berubah menjadi mutmainnah, sulit menjadi jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itu jiwa yang tunduk patuh kepada Allah,
tunduk patuh pada Al-Quran, tunduk patuh pada As-Sunnah, itu jiwa yang tenang. Nah, kita harus berusaha memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Tenang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tenang dalam kebaikan dan kebenaran, meski tidak mendapatkan kesenangan dunia. Tapi insya Allah, kalau hati kita, jiwa kita tenang, itu berarti jiwa yang diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan ketenangan jiwa ini, Bapak dan Ibu, tidak mungkin tanpa Al-Quran. Hati seorang manusia tidak mungkin jadi mutmainnah. Nafas seorang manusia tidak mungkin menjadi mutmainnah tanpa Al-Quran. Kalau kita mendambakan jiwa yang tenang, jalan satu-satunya ikuti Al-Quran. Karena Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 itu, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan terus menunjuki manusia, yahdi lillati hiya aqwam, menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Salah satu fungsi Al-Quran itu sebagai hudan, yahdi hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Salah satu fungsi dari Al-Quran itu hudan. Hudan itu bukan petunjuk biasa, tapi makna hudan setidaknya ada dua. Yang pertama, semua petunjuk kebaikan dan kebenaran itu terkumpul dalam hudan. Petunjuk kebenaran dari A sampai Z, kembali lagi Z ke A, itu semuanya ada di hudan. Artinya petunjuk kebaikan dan kebenaran semuanya ada di Quran. Kalau manusia, termasuk kita ini Bapak Ibu, mendambakan kebaikan dan kebenaran, dekati Al-Quran. Karena semua petunjuk kebaikan, semua solusi kebaikan dan kebenaran ada di Quran. Semua solusi kehidupan ada di Quran. Makna hudan yang kedua, semua aspek kebutuhan manusia dalam kehidupan ini terkumpul di dalam hudan. Saat kita bersedih, bagaimana Quran menunjukkan kita jalan lepas dari kesedihan. Saat di dunia ada problem dalam kehidupan ini, problem rumah tangga, problem pekerjaan, problem ma'isyah, problem anak-anak, semua problem kehidupan, kalau kita mau mencari solusinya, itu ada di hudan, berarti ada di Al-Quran. Dengan kata lain, kalau ada masalah kehidupan yang tidak kunjung ada solusinya, tidak kunjung ada jalan keluarnya, jangan salahkan orang lain. Koreksi diri kita. Sejauh mana kedekatan kita terhadap Al-Quran? Kok sampai ada masalah kehidupan yang tidak pernah ada solusi? Padahal Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan kepadanya jalan keluar, solusi dari setiap problem kehidupannya. Orang yang bertakwa kepada Allah itu berarti orang yang terus dekat dengan Al-Quran, dekat dengan tuntunan nabinya. Karena syarat ketakwaan itu harus dekat dengan Allah, harus ittiba' Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Maka kalau ada problem kehidupan kita kok tidak ada jalan keluarnya, yang salah kita sendiri. Kenapa jauh dari Quran? Kenapa jauh dari Allah? Kenapa jauh dari tuntunan Rasulullah? Sehingga kita banyak masalah, tidak ada jalan keluarnya.
Maka kalau ada masalah problem kehidupan, jangan salahkan si A, si B maupun si C. Salahkan dirinya. Koreksi sendiri. Muhasabah nafsiyah, introspeksi diri. Sejauh mana kedekatannya terhadap aturan agama Allah, sejauh mana kedekatannya dengan Al-Quran, dan sejauh mana dia mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu, akal kita, kolbu kita, nafas kita ini betul-betul menjadi salim karena Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa dengan cara membuka akal sehingga berpola pikir yang benar, berpola pikir mengikuti kebenaran, mengikuti keadilan, dengan cara membuka kalbu kita luas-luas sehingga betul-betul bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan betul-betul mampu mengikuti yang hak, menyuarakan yang hak, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, apapun resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi di dunia ini. Mungkin dicaci, mungkin dicibir, mungkin dimusuhi, mungkin diusir dari kampung halaman, bahkan sampai nyawa sekalipun menjadi taruhannya untuk menyuarakan kebenaran dinullah, itu harus kita lakukan. Karena hidup kita sebagai hamba Allah yang beriman itu tidak boleh lepas dari 3 hal: akidah, dakwah, jihad fisabilillah. Itu 3 hal yang harus dilalui oleh orang Islam dalam kehidupannya. Jadi kehidupan orang Islam di dunia ini, apapun profesi dunianya, itu harus mempertahankan akidah Islamiyahnya, harus mendakwahkan tentang Islam, mendakwahkan kebenaran Islam, mendakwahkan keadilan Islam. Sesudah itu kehidupan orang Islam di dunia juga tentang memperjuangkan kebenaran agama Allah ini. Sehingga kehidupan kita ini Bapak Ibu tidak boleh lepas dari 3 hal utama, yaitu akidah, dakwah, jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah dengan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menyuarakan kebenaran dan keadilan dengan lantang, dengan gamblang, tanpa abu-abu, tidak sesuai pesanan. Jadi apa kata Allah, itu yang kita suarakan. Apa kata Rasulullah, itu yang kita suarakan. Karena itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah. Bahkan Allah sendiri dalam An-Nisa 135 atau Al-Ma'idah ayat 8, Allah perintahkan pada kita untuk terus menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil karena Allah. Sehingga dengan demikian, kalau Bapak Ibu masih menjadi hamba Allah yang muslim, tidak ada kata lain, terus suarakan kebenaran agama Islam ini, terus tegakkan kebenaran, keadilan yang dibawa oleh Islam ini apapun resikonya. Mempertahankan akidah, mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam di jalan Allah tidak bisa kita sendirian Bapak Ibu. Harus dalam kebersamaan. Kalau kita sendirian, rapuh kita. Karena kita sebagai manusia punya kemampuan yang sangat terbatas. Dalam segala hal kita ini serba terbatas kalau kita sendiri. Memperjuangkan akidah Islamiyah kalau sendirian juga rapuh. Mendakwahkan Islam sendirian juga rapuh. Memperjuangkan Islam di jalan yang Allah ridhoi juga rapuh kalau sendirian. Oleh karenanya Allah hanya mencintai perjuangan sabilillah yang dilakukan dalam kebersamaan. Itu yang Allah tegaskan, itu yang Allah tetapkan dalam Quran surat As-Saff ayat 4.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah hanya mencintai dan senantiasa mencintai perjuangan sabilillah yang dilakukan dalam sebuah barisan yang kokoh, soft. Perjuangan yang dilakukan dalam sebuah barisan yang teratur dan disiplin. Untuk bisa teratur harus ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Untuk menjadi sebuah soft yang teratur harus ada yang ikhlas memimpin, ada yang ikhlas dipimpin. Kalau ada keikhlasan dalam memimpin, pasti yang dipimpin juga akan ikhlas untuk dipimpin. Kalau terjadi keikhlasan memimpin dan dipimpin, akan terjadi pula seperti sebuah bangunan yang sangat kokoh, saling kuat menguatkan. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dalam memperjuangkan agama Allah ini tegak di atas muka bumi ini dalam kebersamaan yang Allah ridhoi, ini benar-benar bisa dilakukan secara istiqomah dan terus menerus sampai kapanpun, sampai Allah katakan pada kebersamaan ini berhenti, baru kita berhenti. Selama Allah meridhoi kebersamaan ini, selama itu pula wajib bagi kita, keluarga besar MTA dimanapun berada, untuk terus mensyukuri anugerah kebersamaan yang Allah curahkan pada kita semua. Saat ini Bapak dan Ibu, kebersamaan itu mahal harganya, bahkan bisa dikatakan langka. Kebersamaan yang tidak hanya bersama fisik saja, namun juga bersama hati di antara kita, saling mendoakan, saling menasihati, saling menguatkan, tidak saling melemahkan, saling mencintai, tidak saling membenci. Saat ini mahal harganya, langka. Maka warga MTA dimanapun berada, khususnya warga MTA di perwakilan Ngawi ini, harus terus meningkatkan rasa syukur atas anugerah kebersamaan yang Allah curahkan, Allah turunkan, Allah berikan di tengah-tengah keluarga besar kita ini. Itu mudah-mudahan Allah meridhoi. Maka mari Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, kami beri waktu untuk Bapak Ibu bertanya. Silahkan, monggo, yang mengatur siapa? Sudah ada yang memandu. Ya, baik. Mari. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz, mengingat sesuai dengan kesepakatan masih ada 15 menit. Barangkali kami berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu, satu Bapak, satu Ibu. Yang pertama satu Bapak, monggo. Yang satu Bapak, 4 Ibu ya boleh. Ya, baik. Sementara satu Bapak, satu Ibu. Ya, baik. Monggo Bapak, dari mana dan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warto. Saya dari cabang Ngawi 1. Pertanyaan saya, Al Ustadz, ini berkenaan dengan profesi. Saya sebagai tukang servis AC. Oh ya. Jadi salah satu daripada pelanggan saya itu berusaha di bidang kamar kos-kosan gitu ya. Dari banyak kos-kosan itu ya sekitar ada 40 kamar lah ya. Itu yang menempati tentu saja tidak semuanya orang baik. Ya. Ada yang tidak baik juga. Ya. Nah, ketika saya menservis AC yang kamarnya orang-orang baik itu, saya merasa tenang. Ya. Nah, tapi ketika menservis dari kamarnya orang yang tidak baik itu, hati saya tidak tenang, Ustadz. Ya. Nah, itu menurut Al Ustadz bagaimana gitu, Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ji, monggo langsung Ustaz. Ya, baik Pak Warto ya. Ini kalau tidak ngaji, tidak punya perasaan seperti ini. Karena ngaji jadi tidak tenang. Beliau khawatir jangan-jangan saya nyervis AC ini merupakan ta'awun, tolong menolong, bantu membantu dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kalau pas menyervis AC yang dihuni oleh orang-orang yang tidak baik, maka ada muncul perasaan khawatir itu. Lah bagaimana kemudian menurut saya? Jangan menurut saya Bapak ya. Menurut Allah bagaimana? Menurut Rasulullah bagaimana? Kita tahu Allah perintahkan pada kita ya. Di Al-Maidah ayat 2 itu kalau tidak keliru, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Coba diingat lagi ayatnya itu. Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallahi wal syahral harama wal hadya wal qalaida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'an qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadi atau hewan-hewan kurban dan qolat atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha keras. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ya, fokus kita firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan takwa. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini aturan yang harus kita pegang. Ini aturan Allah yang harus kita pegang. Lah bagaimana dengan pertanyaan Pak Warto tadi? Kalau panjenengan itu pirsa bahwa permintaan dari penghuni kos itu misalkan ya, cetha melo-melo, nyuwun tulung Pak, serviskan AC saya biar nyaman untuk kumpul kebo. Maka jangan penuhi. Tapi kalau hanya sebatas diminta untuk menservis, silahkan. Perbaiki dengan baik, tidak usah tanya untuk apa toh kok diservis. Nanti kalau dijawab, oh, biar judinya nyaman, biar tidak sumuk, biar kumpul kebunnya nyaman. Lah kalau memang pirsa seperti itu betul jelas cetok,
maka katakan tidak. Tapi kalau hanya menghubungi jenengan untuk servis AC-nya, silahkan. Mau yang menempati orang baik atau tidak baik, jenengan jual jasa servis AC. Yang rusak AC-nya, jenengan perbaiki dengan baik. Sesudah baik nanti mau digunakan untuk apa, sudah bukan urusan jenengan, itu urusan penghuni dengan Allah. Yang penting jenengan dandani dengan baik. Tapi kalau Pak Warto pirsa dengan jelas bahwa ini AC diservis biar nyaman untuk kemaksiatan, misalkan untuk bergaul bebas, misalkan untuk judi, misalkan untuk mabuk-mabukan, jenengan tahu persis itu, maka jangan layani permintaan servis AC-nya karena tahu persis. Tapi kalau hanya sekedar diminta, tidak tahu digunakan untuk apa, ya silahkan diservis dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Jadi ya servis tenanan, apik tenan, bukan kok diservis baru sak jam rusak meneh gitu. Itu Bapak ya, kalau panjenengan perso, Pak Warto tolong serviskan AC saya, karena nanti teman perempuan saya nanti malam akan datang. Lah itu berarti cetha itu untuk kemaksiatan, maka jangan layani. Tapi kalau hanya sebatas diminta dandani AC-nya, silahkan. Ya itu Pak Warto ya. Maka jangan tanya ya. Lah kok diservis untuk apa toh Pak? Untuk apa toh Bu? Untuk apa Mas? Lah nanti dijawab bingung jenengan. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, mari dari Ibu satu. Oh sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Ibu Siti dari cabang Sine 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami semua dipertemukan oleh Allah dengan Al Ustadz Nur Khalid di Ngerambi ini. Al Ustadz, yang saya tanyakan sedikit Ustadz, untuk membaca Al-Quran Ustadz, ini kalau masih terbata-bata atau belum jelas untuk membacanya, tajwidnya maupun qalqalah belum jelas, ini apakah berdosa Ustadz? Kemudian kami mohon tausiahnya, kiat-kiatnya bagaimana Ustadz? Itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pribadi juga merasa sangat bersyukur Ibu diizinkan oleh Allah bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya di Ngerambi ini. Meskipun kalau Bapak Ibu setiap Ahad istiqomah Ahad pagi, insya Allah kita bisa bertemu. Tapi itu sifatnya umum. Nah di sini kan khusus ini dengan Bapak Ibu perwakilan Ngawi. Maka kami sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan nanti entah kapan itu, wallahu a'lam ya. Kita serahkan saja bagaimana Allah mengatur pertemuan kita di sini. Atau di tempat lain nanti di Ngawi, tapi di tempat lain. Mudah-mudahan Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan. Pertanyaan dari Ibu Siti tadi, bagaimana jika kita masih terbata-bata membaca Al-Quran, baik secara makhrajnya, secara tajwidnya belum lancar, belum memberikan hak tiap-tiap huruf untuk dibaca sesuai haknya, apakah kita berdosa? Tidak berdosa Ibu, justru pahalanya double. Menurut Nabi begitu. Waman yatata'ta lahu ajron. Waman yatata'ta wa alaihi syaq
lahu ajron. Itu sabda Nabi kita. Dan siapa yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan merasa sangat kesulitan betul dalam belajar membaca Al-Quran, tetapi dia tidak putus asa karena itu dan terus berusaha belajar membaca dengan baik, janji Nabi kita lahu ajron, dia dapat 2 pahala. 1, pahala istiqomah belajar membaca Al-Quran meski sangat kesulitan, meski merasakan kesulitan yang sangat tinggi. Misal gini, ai ubak masih kabur, ai ubak masih kabur, ora bener-bener, tapi tidak malas untuk itu, maka ini dapat pahala. Kemudian pahala berikutnya, dia terus ikhlas berusaha belajar untuk membaca Al-Quran, dan dari tiap bacaan itu dia dapatkan pahala kebaikan, maka dapat 2 pahala. Banyak atau sekarang yang belajar Al-Quran lagi sedino sinawah angel, padahal Quran itu Allah mudahkan. Sudah putus asa, sudah tidak mau lagi, nah, maka tidak dapat pahala ini. Tapi kalau ibu merasa kesulitan tapi terus belajar, janji Nabi kita, waman yata'ta, siapa yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran tetapi dia terus ghirohnya belajar itu terus menyala, tidak putus asa, padahal alaihi syaqq, dia betul-betul merasakan tingkat kesulitan yang tinggi tapi tidak mudah berputus asa, lahu ajron, dia dapat 2 pahala. Pahala dari belajar itu, pahala dari tiap-tiap huruf yang dia baca. Jadi tidak berdosa ibu, justru pahalanya double. Tapi ya tak ini natural, alamiah. Jadi betul-betul terbata-bata, bukan sengaja terbata-bata. Kalau sengaja terbata-bata sudah tahu jane dan sudah bisa lancar, wah ben itu 2 pahala, sengaja terbata-bata. Nah, itu dosa kalau begitu. Ini terbata-bata begini betul-betul alami. Karena sudah berusaha, kadang apa yang ada di pikiran itu yang keluar di lisan beda, ilmunya tahu, ilmu tajwidnya, ilmu tahsinnya tahu bahwa huruf shin itu tafashi, sin itu sofir, itu tahu teorinya, otaknya tahu, tapi yang keluar di lisan beda, yang tafashi jadi sofir, yang sofir jadi tafashi, kebalik-balik secara alami. Nah, itu dapat 2 pahala. Tahu teorinya, tahu ilmunya. Qaf itu sebetulnya tidak nyekluk, tetapi yang keluar terus nyekluk. Kenapa? Karena kalau tidak nyekluk khawatir bercampur dengan makhraj kaf. Untuk membedakan qaf dengan kaf akhirnya diceklukkan, ihdinas siratal mustaqim, kan itu. Itu apa salah? Salah mboten Bapak Ibu? Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, salah enggak? Salah bagi orang yang sombong. Itu tidak salah, hanya kurang pas. Cara nek wong sekolah itu tidak nyekluk itu nilainya 9, sing nyekluk itu ya 8 lah nilainya. Bukan salah. Karena mungkin ya belajar tahsin sudah usia sepuh. Jangankan untuk makhraj-makhraj Al-Quran.
untuk ngendikan bahasa ibunya, bahasa Jawa saja terkadang sudah kami solen. Kami solen itu apa bahasa Indonesianya? Sudah belibet itulah. Padahal itu bahasa ibu sejak kecil, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Apalagi nuwun sewu giginya sudah tidak lengkap. Itu untuk makhraj 100% ya sulit. Sulit. Ain. Orang Jawa ngain. Siratal ladzina an'amta. Ngamta gitu. Kalau sudah berusaha terus berulang-ulang tetap tidak bisa an'amta, jangan disalahkan. Siapa kita menyalahkan? Allah saja tidak menyalahkan kok. Perintah Allah itu kan fattaqullah mastata'tum. Menjalankan perintah dari Allah ini kadarnya qadrul mustato', kemaksimalan masing-masing. Ibadah yang paling prinsip sholat saja, kalau tidak bisa dilakukan dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh dengan isyarat. Karena berbaring tok sudah tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, maka boleh dengan isyarat. Itu ibadah yang paling prinsip. Lah sekarang Al-Quran, baca Al-Quran, kalau memang sudah berusaha maksimal, makhrajnya tidak bisa 100%, ya jangan disalah-salahkan. An'amta itu maksudnya ain gitu loh. Untuk ain awwali a'na minal mu'ni mu'awwali itu sulit. Bisanya ngawali ngakna minal mu'ni mu'awwali ya sudah. Wong sudah maksimal kok. Jangan disalahkan. Wes bacaanmu salah wi. Kalau bacaanmu seperti itu, sholatmu ra ditompo. Lah siapa dia kok berani menjamin sholat seseorang tidak diterima karena makhrajnya tidak sesuai 100%. Lah Allah saja perintahkan fattaqullah mastata'tum. Bahkan Nabi itu menjamin bagi yang terbata-bata dan terus mau berusaha membaca Al-Quran, pahalanya 2. Kok malah kita mengatakan dosa kowe merubah arti. Kalau bacaanmu seperti itu artinya berubah, sholatmu tidak diterima. Lah siapa kita? Ya insya Allah tidak berdosa ibu. Berdosa itu kalau ibu putus asa kemudian tidak mau belajar. Itu menghentikan belajar Al-Quran, tidak lagi mau membaca Al-Quran. Nah itu berdosa. Lawang sekarang orang di luar Islam saja berlomba-lomba membaca kitab sucinya orang Islam kok, yaitu Al-Quran. Memang awalnya untuk mencari kesalahan Al-Quran. Karena untuk melemahkan Islam harus tahu kesalahan Al-Quran. Nah, semakin dicari oleh mereka, ternyata Quran tidak ada salahnya. Banyak di antara mereka yang dapat hidayah membaca Al-Quran yang pada awalnya niatnya untuk melemahkan Islam, mencari-cari kesalahan Al-Quran. Semakin dibaca, dipahami, ternyata Quran tidak ada salahnya. Satu huruf pun tidak ada salahnya. Karena memang ini kalamullah, firman Allah, bukan perkataan manusia. Karena ini kalamullah, tidak ada salahnya sama sekali. Maka banyak orang berbondong-bondong masuk Islam karena membaca Al-Quran untuk mencari kesalahannya, tetapi tidak menemukan kesalahan Al-Quran. Lah kalau kita ini merasa kesulitan, terus tutup Qurannya, mushafnya, tidak mau lagi membaca, lah itu dosa.
Tapi kalau merasa kesulitan terus berusaha membaca, itu dapat 2 pahala. Biasanya yang sudah lancar ini kadang datang rasa malasnya. Bapak Ibu ini setiap hari baca Quran enggak? Baca bagi yang baca. Allah berikan waktu 24 jam. Jangan sampai 1 hari berlalu begitu saja tanpa kita interaksi dengan Al-Quran. 1 hari berlalu begitu saja tanpa interaksi dengan Al-Quran, yang rugi bukan Al-Quran tetapi kita. Kesempatan berbuat baik dan benar, kesempatan beramal soleh yang Allah berikan, kesempatan berinteraksi dengan pedoman hidup yang abadi yaitu Al-Quran, kita lewatkan berlalu begitu saja. Maka keluarga besar MTA dimanapun berada, pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya, jangan biarkan 1 hari berlalu begitu saja tanpa qiraatul Quran, tanpa tilawatul Quran. Baca, pahami, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Siti tadi ya. Tetap semangat Ibu, tetap ikhlas dalam belajar membaca Al-Quran. Insya Allah kalau Ibu terbata-bata secara alami, Ibu betul-betul merasakan kesulitan, tapi Ibu terus berusaha belajar karena Allah, dijamin oleh Rasulullah pahala kebaikan tabungan akhirat akan Ibu dapatkan 2 kali lipat. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Siti tadi. Baik, kami sampaikan terima kasih Al-Ustadz, sudah cukup ya, karena waktunya juga sudah selesai. Yang terakhir barangkali Ustadz ada penutupnya untuk sesi akhirnya, monggo. Baik Bapak dan Ibu, ini pesan kami untuk kita semuanya, bersyukurlah, terus tingkatkan rasa syukur setiap waktu kepada Allah. Karena Bapak Ibu telah dipilih oleh Allah menjadi manusia yang hatinya tergerak untuk terus tadabbur Al-Quran. Maka terus bersyukur kepada Allah, jadikan Quran dan Sunnah ini betul-betul sebagai jalan hidup. Jadikan Islam sebagai jalan hidup. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih untuk mengamalkan Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, terus tingkatkan kebersamaan. Jangan hidup nafsi-nafsi. Karena nafsi-nafsi itu laisa minal Islam. Egois sendiri-sendiri itu bukan bagian dari Islam. Islam itu kebersamaan. Maka Bapak Ibu warga MTA perwakilan Ngawi, tingkatkan kebersamaannya, tingkatkan ta'arufnya, tingkatkan tafahumnya, tingkatkan takafulnya. Karena ta'aruf, tafahum, takaful ini 3 rukun kebersamaan dalam Islam. Kalau hanya ada ta'aruf saja, niscaya kebersamaan tidak terwujud. Kalau hanya ada ta'aruf dan tafahum saja, tidak ada takaful, kebersamaan juga tidak terwujud. Karena Allah tidak akan turunkan pertolongannya. Tapi kalau ada ta'aruf, tafahum, takaful, insya Allah atas pertolongan dan ridha Allah, kebersamaan lahir batin, zahiran wa batinan, kebersamaan yang diikat
karena iman dan taqwallah, niscaya akan terwujud karena pertolongan dan ridho Allah. Maka perwakilan Ngawi ini kebersamaannya harus terus meningkat setiap saat. Ta'arufnya, tafahumnya, takafulnya. Kalau sampai 3 rukun kebersamaan ini tidak terwujud, berarti kita ini telah kufur nikmat, mengkufuri nikmat kebersamaan yang Allah berikan. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, tetap ikhlas berjuang di jalan Allah. Jangan harapkan upah dari manusia. Upah dari manusia itu remeh-temeh. Yang kita harapkan adalah ajrum minallah, upah dari Allah, bukan ujratum minan nas, bukan upah manusia. Kita punya Allah yang maha kaya, tentu yang kita harapkan hanya upah dari Allah. Jangan sampai kita bersandar kepada manusia. Sekali bersandar kepada manusia, rugi dan menyesal selama-lamanya dunia dan akhirat. As-Somad kita itu Allah yang maha perkasa, maha kuasa, maha kaya, maha segala-galanya. Maka jangan pernah bersandar kepada manusia. Kalau kita bersandar kepada manusia, pasti kecewa, pasti kecewa. Tapi jika kita bersandar hanya kepada Allah Sang Maha Kuasa, tentu kita akan bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat. Oleh karenanya, jaga keikhlasan karena Allah, jaga kesungguhan karena Allah, jaga kebersamaan karena Allah. Insya Allah Allah meridhoi, insya Allah kebersamaan persaudaraan kita ini tidak hanya Allah ridhoi ketika di dunia saja, namun juga akan Allah ridhoi kelak di kehidupan yang abadi, kehidupan yang sangat panjang, kekal, abadi, tanpa ujung, tanpa akhir, yaitu di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di kampung akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.